Sementara itu, 20 prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus tewasnya Prada Luki Sepril Saputra Namo. Menurut Pangdam 9 Udayana Majen TNI Pik Budiakto, proses hukum atas kematian Prada Luki Namo masih terus berlanjut dan akan dilakukan secara transparan. Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Pik Budiakto bertemu dengan orang tua Prada Luki Sepril Saputra Namo di asrama TNI Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pangdam menyampaikan berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit kini menjadi 20 prajurit TNI. Dari teritorial pembangunan 834 Wakanga Merenage Keo, Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Menurutnya, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Sepril Saputra Namo tanpa pandang bulu. Tim investigasi terus melakukan penyelidikan, semua tersangka telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Oke, boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan, dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Diketahui kasus tewasnya Prada Luki Namo di tangan seniornya membuat keluarga terpukul, terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Pangdam 9 Udayana Majen TNI Pik Budiakto mengunjungi kediaman orang tua Prada Luki Saputra Namo. Ya, kedatangan Pangdam di rumah duka langsung disambut isak tangis dari ibu almarhum Prada Luki. Tentara, tolong saya mohon Bapak, tolong saya bersujud Bapak. Tolong Bapak, tolong Bu, saya butuh keadilan Bapak. Tolong jangan ada. Dengan suara yang bergetar, Sepriana Paulina Mirpe, ibunda almarhum Prada Luki, bersimpu di kaki Pangdam 9 Udayana Majen TNI Pik Budiakto. Dirinya memohon kepada Pangdam agar para pelaku yang telah membunuh putranya dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Sepriana mengaku rela jika putranya gugur di medan pertempuran sebagai anggota TNI, namun dirinya sama sekali tidak rela kematiannya akibat dianiaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya jadikan dia untuk TNI Bapak, medan perang saya boleh Bapak, tapi ini di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Bapak, tolong. Saya mohon Bapak, dia masih punya adik 2 orang lagi. Bagi keluarga Prada Luki, kehadiran Pangdam 9 membawa setitik harapan bahwa kebenaran akan terungkap dan nama putranya akan bersih dari fitnah. Saya sakit hati kalau anak saya sebegitu baru dikatain hoax lagi. Saya mohon tolong jangan fitnah anak saya sudah meninggal Bapak. Saya hanya mencari keadilan. Mohon Bapak, jangan ada fitnah-fitnah lagi yang keji tentang anak saya. Saya mohon juga jangan pernah terjadi seperti ini, cukup anak saya saja. Menanggapi permintaan Ibu Prada Luki, Pangdam 9 Udayana Majen TNI Pik Budiakto mengatakan akan mengawal langsung proses hukum yang sedang berlangsung. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, hakim menjatuhkan vonis mati Kopda Bazarsyah penembak 3 polisi saat perjudian sabung ayam di Negara Batin, Lampung. Ya, keluarga korban menganggap vonis tersebut telah sesuai dengan tindakan pelaku. Pengadilan Militer Otmil 104 Palembang menggelar persidangan putusan terdakwa Kopda Bazarsyah dalam kasus penembakan 3 polisi di salah satu tempat sabung ayam di Lampung 17 Maret lalu. Dalam persidangan, terdakwa Kopda Bazarsyah langsung dihadapkan kepada keluarga korban dan pengunjung sidang. Saat pembacaan vonis, terdakwa divonis pidana mati dengan pertimbangan hukum terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur pasal 338 Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal dan dipecat dari Kesatuan TNI.
memidana terdakwa. Oleh karena itu dengan A. Pidana pokok, pidana mati. Mendengar vonis mati tersebut, keluarga korban sontak teriak histeris, tangis haru bahagia. Bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan auditor militer mengenai dakwaan ke-1 primer, namun membuktikan dakwaan subsidiar. Dakwaan ke-1 subsidiar, kemudian dakwaan kedua terbukti, dakwaan ketiga terbukti. Sehingga dalam hal ini majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan ke-1 primer sehingga harus dibebaskan, kemudian menjerat terdakwa dengan dakwaan ke-1 subsidiar dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga dengan amar putusan memidana terdakwa dengan pidana pokok, pidana mati. Bersyukur lah Pak, bersyukur karena masih ada keadilan Pak, kita udah mendapat keadilan. Sebelumnya, Kopda Basarsyah menembak 3 polisi yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung 17 Maret lalu. Ketiga polisi tersebut yakni AKP Anumerta Lucianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galip. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Ya, bisa dunia maya kembali dihebohkan sebuah video berdurasi pendek yang memperlihatkan perundungan antara pelajar SMP di Kabupaten Pangandaran. Ya, video itu memicu kemarahan warga net dan menuntut agar pelaku segera diberi sanksi tegas. Aksi perundungan ini diduga terjadi di sebuah sekolah dasar di Pangandaran, Jawa Barat. Pelaku yang bertubuh lebih besar terlihat menganiaya korban yang lebih kecil hingga terjatuh. Ironisnya, sejumlah anak yang ada di sekitar lokasi memilih membiarkan aksi kekerasan ini terjadi. Pasca viral, pihak sekolah mengaku langsung berkoordinasi dengan orang tua kedua belah pihak dan menyerahkan kasus ini ke Polres Pangandaran. Awal mulanya antara korban dengan pelaku ini adalah bertetangga. Jadi ini adalah salah satu kenakalan remaja. Saat ini kasus perundungan dalam penanganan unit PPA Satreskrim dan sedang dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang juru parkir liar tonjok petugas Dinas Perhubungan pada konser musik di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, pelaku kesal karena ditegur petugas akibat salah gunakan badan jalan sebagai lahan parkir. Seperti inilah cekcok berujung pemukulan ke wajah petugas Dinas Perhubungan Makassar yang sedang mengatur lalu lintas pada konser band Dewa 19 dan Niji di salah satu pelataran pusat perbelanjaan di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu petang. Juru parkir liar memanfaatkan situasi membludaknya pengunjung konser dengan tiba-tiba menjadi juru parkir dadakan. Memanfaatkan badan jalan di Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai lahan parkir. Pelaku dengan tega menonjok korban, usai kesal tega ditegur di hadapan petugas lainnya. Telah terjadi penganiayaan yang viral di media sosial, yaitu seorang juru parkir liar yang melakukan penganiayaan terhadap anggota Dinas Perhubungan yang sedang melaksanakan tugas di wilayah Jalan Metro Tanjung Bunga, wilayah Kecamatan Mariso. Saat ini sudah diamankan pelakunya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mako Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut dan terancam pasal 351 KUHP pidana terkait penganiayaan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kita informasi selanjutnya, bisa prosesi Gunungan Hal Ki Ageng Jakatarup yang digelar di Grobogan, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Ya, sejumlah emak-emak terjatuh hingga luka pemirsa demi mendapatkan hasil bumi.
buah gunungan yang baru sampai di pintu masuk lapangan Tarup, Grobogan, Jawa Tengah langsung dikejar ribuan warga yang sudah memadati lapangan sejak pagi hingga sore hari. Panitia terlihat kewalahan hingga melepaskan bambu pengusung gunungan yang mereka panggul. Warga pun saling mendorong dan berdesakan hingga menyebabkan sejumlah lansia jatuh hingga terinjak-injak. Meski sempat terjatuh, warga tetap nekat memburu hasil bumi. Sebagian lainnya hingga terkena lemparan di kepala akibat warga lainnya melemparkan hasil bumi dari atas gunungan. Meskipun harus menahan sakit hingga lecet, warga mengaku senang mendapatkan hasil bumi dari gunungan ini. Usai kericuhan di lapangan, puluhan warga juga berebut nasi kuning yang dibagikan di dalam makam Ki Ageng Tarup. Demi mencegah kericuhan, nasi kuning dibagikan dari balik pintu makam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, A-News melaporkan. Pemirsa, seekor sapi indukan di Jember, Jawa Timur tercebur sumur sedalam 45 meter. Ya, petugas harus menggunakan alat bantu pernafasan dan tali khusus agar bisa mengangkat sapi dari dalam sumur. Awas. Evakuasi seekor sapi yang mengamuk hingga tercebur ke dalam sumur di Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya mengangkat seekor sapi indukan milik salah seorang warga dari dalam sumur sedalam 45 meter. Dalamnya sumur membuat relawan harus menggunakan alat bantu pernafasan dan tali khusus agar bisa mengangkat sapi ke permukaan. Setelah 3 jam proses evakuasi, sapi akhirnya berhasil dibebaskan dari dalam sumur. Lepas dan indukan itu umur 1 bulan, bobot 100 kilo. Ya, tapi bisa lancar terevakuasi. Lancar, evakuasi dibantu masyarakat juga. Setelah dibersihkan, pemilik kemudian menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh si sapi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, A-News melaporkan.